Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang pengelolaan sampah yang ada di diaspora. Gitu, semuanya sudah mengetahui pengelolaan sampah yang diaspora lakukan? Sedikit yang mengetahui, yang sudah terbiasa ke sini pasti akan sudah mengetahui. Nah, di samping saya ada tong-tong yang sudah terpasang di tempat 2 titik yang sudah dipasang di daerah kita atau di diaspora. Oke, tujuan presentasi ini disampaikan untuk menindaklanjutin pada bulan Oktober. Kita sudah sempat disampaikan tentang pengolahan sampah tersebut, dan untuk mengedukasi kembali setiap sidang jemaat Tuhan dan kita semua yang ada di tempat ini untuk memilah sampah dengan baik sesuai dengan yang sudah dikelola di tempat kita. Dan mengelola sampah sudah berjalan di tempat kita, yaitu yang sudah berjalan aktif adalah organik atau sampah dari kita atau sampah makhluk hidup gitu. Nah, sekarang saya boleh menyampaikan lagi bahwa ternyata pokok permasalahan yang di Kota Batu masih belum terselesaikan. Beberapa waktu lalu sempat ada satu ulasan di media sosial tentang pasca TPA Telekung ditutup, dan sampai sekarang tidak pernah dibuka lagi, dan karena warga pun juga tidak mau terbuka lagi ada TPA tersebut gitu. Oleh sebab itu, dan kalau kita boleh lihat juga di jalan-jalan juga sudah kita lihat banyak kantong-kantong kresek yang isinya sampah. Di tempat ini ada Bapak Ibu yang masih bingung membuang sampah? Puji Tuhan sudah tidak ada. Ya, namun kalau kita boleh lihat di jalan-jalan masih kita dapati banyak kantong kresek yang berisinya sampah, dan kebanyakan ya kalau saya boleh perhatikan banyak itu tidak dipilah gitu. Jadi seperti dulu, asal semua yang dianggapnya sampah dikresekin dan dibuang di jalan. Kiranya kita yang ada di tempat ini tidak salah satu pelaku itu. Amin Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Nah, di sini kita sudah ada disediakan beberapa tong yang ada di tempat di lingkungan kita. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah residu. Sampah organik itu apa aja Bapak Ibu pastinya semua udah tahu ya. Sisa makanan yang kita punya. Sisa kalau kita habis berkarya di dapur, nah sisa makanannya kita masukkan ke sini. Kalau kita habis makan di dalam satu styrofoam, juga sisanya kalau ada sisa juga kita harus masukkan ke organik. Dan organik ini sudah kita kembangkan atau sudah kita kelola, dan kita punya peliharaan yaitu maggot gitu. Maggot itu perlu makanan, makanannya bukan besi, makanannya bukan kayu, tapi makanannya makanan yang sisanya kita. Dan ternyata maggot ini boleh berfungsi atau boleh bermanfaat sangat baik gitu buat lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, berikutnya kalau kita sudah mengetahui tentang sampah organik, labelnya warna hijau dan kita menyediakan tongnya warna putih kotak gitu ya. Itu yang kita lakukan di sini. Dan kalau yang anorganik ini kita mau memasukkan apa aja di sana, yaitu kita masukkan botol yang seperti ini. Botol seperti ini, tapi isinya harus sudah bersih. Tidak termasuk isinya masih ada separuh atau seperempat kita buang di tempat situ, tidak. Tetapi isinya harus kita keluarkan dulu. Botol minum, kardus, atau semua bahan packing yang tidak berlapis dengan plastik. Kan ada nih sekarang kotak-kotak yang terdiri dari kardus tok. Nah, itu yang kita masukkan ke situ, dan juga kertas HVS dan kantong plastik yang pokoknya tidak ada campuran bahan lainnya. Itu yang dapat kita masukkan ke anorganik. Dan yang berikutnya yang tidak dibawa oleh kita di sini yaitu ada tong sampah B3. Tong sampah B3 ini isinya baterai yang sudah tidak terpakai, terus beling-beling yang kita mungkin tidak sengaja menjatuhkan piring atau gelas, kita dimasukkan ke situ. Dan kalau kita boleh punya botol-botol yang sisa dari bahan kimia atau obat-obatan, kita juga masukkan ke situ. Dan yang terakhir adalah residu. Residu ini paling banyak di tempat kita. Isinya apa aja? Yaitu bungkus dari makanan seperti bungkus mie instan, atau kalau kita habis makan pop mie. Nah, di sini kalau ada yang sempat kelaparan waktu persiapan pelayanan, ada yang beli pop mie.
di Indomart, terus diseduh di tempat ini, dan itu tempatnya di mana pembuangannya, yaitu di tong residu, labelnya warna hitam di sana ya. Selain itu juga tisu bekas, kalau kita habis cuci tangan atau habis ke toilet, kita buangnya kemana? Ke residu. Terus pembalut dan juga popok yang dipakai oleh anak-anak kita, itu masuknya ke residu. Residu adalah semua sampah yang tidak dapat didaur ulang. Tapi kalau anorganik dapat didaur ulang. Dan organik dapat didaur ulang, yaitu yang menikmati para magot-magot kita. Ya, puji Tuhan, dari sini kalau saya boleh perhatikan ini tuh ada sisanya air sedikit. Ini bolehlah masuk ke residu semuanya boleh. Dan kalau saya boleh memperagakan seperti ini Bapak Ibu. Tadi teman saya ada yang sebelum ibadah makan. Terus saya lihat, sampahmu apa itu gitu. Ternyata dia ngambil sampah ini gitu. Saya minta dong tempat sampahnya itu, saya ambil. Ini kotak ini terdiri dari lapisan plastik dan kertas. Jadi ini tidak bisa masuk di anorganik, tapi masuknya ke residu. Dan ternyata di sini masih ada sisa makanannya. Apakah saya langsung masukkan ke residu? Enggak. Saya harus buka di sini dan saya buang dulu. Baru saya masukkan ke residu di sini. Demikian pula dengan saya punya sampah juga, kaleng dari cat. Ini termasuk sampah apa? Ini termasuk sampah B3. Tongnya nggak ada. Dan bungkus seperti ini, siapa yang suka pakai seperti ini? Saya yang suka pakai seperti ini. Nah, ini sampahnya juga masuknya ke residu. Gitu. Yang bisa masuk ke sini lagi, oh saya tidak bawa. Oh, ini bisa masuk ke anorganik. Ya, karena agak bukanya berat, jadinya saya tidak buka. Ya, itu Bapak Ibu simulasinya yang sudah saya sampaikan tentang pemilahan sampah yang kita lakukan di tempat ini. Jadi mohon bantuan dari sidang jemaat Tuhan untuk membantu kami juga untuk pengelolaan sampah ini boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan keuangan yang dilakukan di Oro-Oro Ombo yang kita sudah gunakan untuk tempat pengolahan sampah itu kita gunakan untuk pelayanan di tempat ini. Jadi mari kita mau mendukungnya untuk pelayanan ini boleh berlangsung. Dan kalau kita boleh lihat tempat pengolahan sampah yang ada di Rorombo itu ada beberapa titik atau beberapa kubu yang digunakan, ada untuk yang maggot, ada untuk yang anorganik, dan ada yang untuk organik. Jadi mari kita mau belajar untuk membiasakan diri memilah sampah dengan baik dan benar untuk mendukung pelayanan di tempat ini juga. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kami akan menentukan titik-titik di setiap daerah yang dapat atau yang siap untuk menjadi tempat di mana Bapak Ibu bisa mengumpulkan sampah-sampah sesuai pilihan yang sudah ada nantinya. Puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.